Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Rahayu. 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 Eh, Pada kesempatan siang hari ini kita dalam suasana bahagia dan kebetulan kita ada di Suro Agung Bumi Singosari, di mana kita bersama-sama masyarakat adat Singosari mengadakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyambut bulan Suro di tahun 2026. Bersama saya Ketua Adat Masyarakat Adat Singosari Yusuf Tanoko, siang hari ini akan membuat semacam diskusi atau saresean terkait bagaimana kita sebagai pelaku pegiat budaya ini mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang bisa menyerap atau membantu perekonomian warga kita atau masyarakat kita, khususnya pada pegiat budaya. Karena sebenarnya pada era sekarang, apapun yang kita lakukan ini ternyata mampu atau bisa menggairahkan roda ekonomi. Nah, salah satunya adalah kebudayaan. Budaya ini sangat potensial atau bisa memberikan salah satu kekuatan ekonomi dengan membangun budaya sebagai kekuatan ekonomi. Jika kita mengingat atau mengamati beberapa negara besar semacam Cina, India, Jepang, Korea Selatan bahkan, ini mereka memajukan negaranya salah satunya adalah dengan kebudayaan. Jadi sebenarnya kalau kita mau berkaca atau belajar dari negara-negara besar semacam Jepang, Cina dan sebagainya, Indonesia ini sangat punya potensi luar biasa. Kita memiliki ratusan suku, kita memiliki masing-masing daerah memiliki ciri khas atau kebudayaan sendiri-sendiri. Nah, ini sebenarnya sangat luar biasa atau potensi sangat luar biasa. Tapi dalam hal ini, dalam siang hari ini kita bicara khususnya pada Malang Raya khususnya dan Singosari. Kita tahu bahwa Singosari ini memiliki sejarah yang sangat luar biasa, mempunyai latar belakang sejarah, dan kita dulu memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Nah, kita sebagai masyarakat adat Singosari ini memiliki harapan atau misi besar dalam mewujudkan kembali kejayaan Singosari. Nah, bersama saya di sebelah kanan saya, beliau adalah salah satu juga pegiat budaya Malang Raya. Beliau nanti akan memperkenalkan diri sejauh mana kiprah dalam membangun atau melestarikan dan memiliki peluang-peluang yang bisa nanti kita belajar bersama terkait dengan pengembangan ekonomi melalui kebudayaan. Ya. Sugeng siang, Romo. Sugeng siang, Mas Yusuf. Ya, Romo Trimo, kita tahu bahwa hari-hari ini atau di saat sekarang ini masyarakat kita sudah mulai sadar atau sadar akan berperilaku budaya. Kegiatan-kegiatan kebudayaan di hampir setiap wilayah ini sudah menggeliat. Saya punya harapan khususnya di Malang Raya ini, mungkin melalui masyarakat adat Singosari kita mampu melakukan gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan ini bukan hanya kita bicara masalah adat istiadat. Kita tidak hanya bicara pada ritual-ritual khusus yang hanya bicara masalah spiritualitas, tapi bagaimana kebudayaan ini juga mampu membangun atau menciptakan suatu energi positif khususnya pada pembangunan ekonomi. Karena situasi hari ini, negara kita hari ini atau masyarakat kita hari ini mengalami pasang surut
perekonomian, apalagi terkait dengan adanya perang dunia antara Rusia, Ukraina, antara Amerika, Israel dan Iran. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh pada perekonomian global. Contoh hari ini, belakangan hari ini naiknya BBM ini juga sangat berpengaruh luar biasa. Nah, kebijakan-kebijakan ekonomi pada suatu negara khususnya Presiden Prabowo juga sangat sulit. Satu sisi membangun NBP ini tujuannya adalah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat kecil, tapi kenyataannya di lapangan ini sangat tidak selaras dengan apa yang disampaikan Presiden kita Prabowo. Nah, ini kan polemik. Nah, di saat polemik ini, bagaimana kita sebagai pegiat budaya mampu membaca ini sebagai suatu peluang, mampu bagaimana budaya ini dengan adat istiadat luar biasa, dengan berbagai karya yang bisa kita suguhkan. Contohnya di 3 hari ini kita mengadakan pameran keris. Nah, keris ini kalau kita karyakan, kita bangun sistem terkait dengan perekonomian, ini akan menciptakan peluang-peluang baru. Pegiat-pegiat kolektor, pegiat-pegiat perkerisan ini kan semakin menunjukkan eksistensi, sehingga salah satunya mampu membuat reda ekonomi minimal bagi keluarganya. Dan juga ada namanya pembatik. Nah, pembatik ini juga punya potensi luar biasa. Di saat bangsa kita, negara kita ini salah satunya batik dan keris ini sudah diakui dunia oleh PBB melalui UNESCO. Nah, ini kan salah satu peluang, salah satu kecil yang peluang yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Masyarakat kita mampu bergerak atau menggairahkan ekonominya dengan budaya. Menurut Bobo Trimo gimana? Terima kasih Mas Yusuf. Kalau saya lihat saat ini bangsa kita belum paham apa itu budaya, sehingga setiap kepala ini menginterpretasikan budaya itu masih simpang siur, sehingga akhirnya budaya menjadi sesuatu yang dianggap tidak penting. Kalau kita bicara supaya budaya menjadi kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan, ini tentunya ya kita harus memposisikan budaya itu pada sesuatu tempat yang semestinya. Kalau budaya hanya sekedar ekonomi, saya lihat, mohon maaf, juga masih terlalu jauh, karena setiap kepala ini menginterpretasikan budaya belum paham. Nah, Mas Yusuf namanya mirip nama Jepang, Yusuf Tanaka. Saya jadi teringat banyak beredar meme di medsos, khususnya Facebook. Mari kita semua bangsa Indonesia berdoa, mudah-mudahan bangsa Indonesia maju seperti Jepang. Tapi kalau tidak bisa, mari kita semua berdoa, mudah-mudahan bangsa Jepang mundur seperti bangsa Indonesia. Ini kan meme yang menggelitik, tapi sayangnya banyak bangsa kita yang tidak tersentuh gitu loh. Bersamaan dengan Mas Yusuf sama teman-teman mengadakan Gebyar Suro Singosari dengan ada pameran keris. Kalau menurut saya kondisi keris saat ini untuk menjadi kekuatan budaya sebenarnya masih jauh panggang daripada api. Karena saya lihat saat ini keris baru tahap orang-orang untuk kolektor, orang-orang hobiis, ya, belum menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Keris itu menjadi kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan keamanan, dan kekuatan ekonomi. Apakah keris itu mampu menjadi kekuatan politik, kekuatan sosial, keamanan, ekonomi? Apakah mampu? Sangat mampu. Sejarah membuktikan
ketika masa Singasari, ya, kerajaan Singasari, abad 11 sampai abad ke-13, kurang lebih pemerintahan kerajaan Singasari ini 100 tahun masa pemerintahnya. Ini mampu menguasai Asia Tenggara. Bahkan sampai detik ini pasukan elit negara Filipina ini ilmu silatnya, ilmu bela dirinya, ini kalau di Indonesia barangkali setara apa ya, Kopassus barangkali, pasukan elitnya negara Filipina. Ini ilmu bela dirinya namanya ilmu bela diri Sondong atau Sunda. Siapa guru besarnya? Guru besarnya namanya Mahesa Arema atau Mahesa Anabran atau Kebu Anabran. Jadi orang Filipina sampai detik ini tuh masih mengagungkan orang Singosari. Sementara orang Singosari sendiri saya lihat nggak paham itu bela diri Sondong atau Sunda. Dalam beberapa ilustrasi bela diri Sondong itu menggunakan salah satunya itu pusaka keris yang dipakai. Jadi keris bisa menjadi kekuatan politik, jadi kekuatan keamanan. Dan keris pada masa itu menjadi simbol sosial. Sehingga setiap orang waktu itu pasti punya keris. Nah kalau saat ini kan mohon maaf, tadi saya sambil duduk-duduk kan dengar beberapa teman berceloteh. Beliaunya ini pedagang keris, tapi beliaunya nggak punya keris. Dia hanya punya dagangan keris. Saya dengarkan aja bercerita. Lu ini pedagang keris saja nggak punya keris kok, tapi punya dagangan keris. Beda toh? Iya, iya. Bukan keris sebagai jati dirinya, tapi keris hanya sebagai objek cari duit. Kan masih jauh dari panggang daripada api toh. Kalau seandainya kita memiliki interpretasi budaya itu yang benar, saya yakin keris mampu memiliki kekuatan politik, sosial, keamanan, dan ekonomi. Ya, menarik kalau bicara tadi disinggung tentang memang betul bahwa sampai hari ini kesadaran setiap pribadi itu memang belum sampai kepada bagaimana kita mampu membangun kembali sebuah identitas bangsa. Kita ini selama 80 tahun hidup dalam kemerdekaan, tapi sebenarnya memang kita masih terjajah dalam segala hal. Iya. Salah satunya emang yang mampu menjadi perusak sebuah sendi kita berbangsa itu adalah kebudayaan. Ya. Kalau kita krisis ekonomi, kita krisis politik, dalam 10 tahun, 20 tahun bisa diselesaikan. Tapi ketika bangsa ini sudah mengalami krisis kebudayaan, maka kita akan menunggu masa kehancuran. Ini tadi Mas Yusuf bilang tentang perang di Iran. Barangkali masyarakat kita mencari beritanya tidak begitu detil. Saat ini ada kebangkitan bangsa Persia. Mereka berteriak, kami adalah bangsa Persia, kami bukan bangsa Arab. Sehingga dengan penyerangan Amerika ke Iran, bangsa Iran telah berterima kasih loh. Karena selama ini rezim yang ada memaksa bangsa Persia menjadi Arab. Begitu juga dengan kebangkitan Mesir. Bagaimana saat ini bangsa Mesir itu bangkit tentang idealisme Fir'aun. Sekarang di Google banyak loh. Ini bukan saya asal ngarang loh. Mereka berteriak, kami bukan Arab. Loh, sementara di kita ya non sewu. Seringkali kita ini kan wong Jawa toh,
Tapi kita malah menggunakan identitas bangsa lain. Mohon maaf, Mas Yusuf ini tidak mungkin jaya kalau meniru Sutrimo. Mas Yusuf harus jadi Yusuf Tanaka, jangan jadi Sutrimo. Dan kebangkitan ini sekarang sudah menjalar ke berbagai belahan dunia. Bahkan Mesir sekarang bagaimana filosofi tentang Fir'aun diangkat sekarang. Bagaimana huruf Egypt, huruf Mesir asli sekarang ini dianggarkan oleh presiden Mesir yang sekarang. Sementara di kita, saya melihat beberapa kerangka APBN kita dan APBD. Saat ini di negara kita, dari 633 pemerintah daerah, ini menganggarkan 8-20 miliar untuk pemberdayaan budaya Arab. Tapi tidak ada serupiah pun untuk budaya Jawa, budaya Batak, budaya Buton. Ngeri toh? Bangsa ini dipaksa, Mas Yusuf dipaksa untuk jadi Sutrimo, bukan untuk menjadi Yusuf Tanaka sendiri. Nah, kalau ini kesadaran ini muncul di sini, saya yakin budaya mampu untuk menjadi kekuatan tersendiri seperti pada masa Singhasari. Pada masa Singhasari kita menguasai Asia Tenggara. Tahun kemarin saya bersama kru, saya menelusuri jejak Mahisa Arema di Sumatera dan Kalimantan. Karena Singhasari mampu menguasai Asia Tenggara itu panglimanya kan Kebuan Abrang atau Mahisa Arema tadi. Kalau beliau dibantu namanya Aryolanda. Di Aceh Aryolanda itu ada petilasannya. Tapi masyarakat setempat menyebutnya bukan Aryolanda, tapi versi Aceh Datuk Landa. Bagaimana setelah itu Aryolanda diutus oleh Mahisa Arema ke Kalimantan, menaklukkan kerajaan Nansarune. Saya tanya Mas Yusuf, katanya ketua lembaga adat Singosari, pernahkah baca itu? Padahal ini leluhur jenengan loh, orang Singosari loh. Kalau saya gitu kan orang Solo saya ini. Saya sebagai orang Solo aja saya menelusuri, karena saya menganggap itu juga salah satu leluhur saya. Harus kita bangkitkan itu. Dulu ketika Yusuf Tanoko menjadi Yusuf Tanoko sebagai orang Singosari, kita mampu menguasai Asia Tenggara. Tapi ketika Yusuf Tanoko dirubah jadi wong Arab, ora iso apa-apa malah. Gitu loh. Ini harus kesadaran. Jadi jadilah diri kita sendiri, jangan jadi orang lain. Ya benar. Memang kita mengalami proses krisis identitas. Ya. Itu kita akui bahwa bangsa ini memang sedang mengalami krisis identitas. Nah, bagaimana kita sebagai pegiat budaya ini mampu mengembalikan atau sedikit minimal berproses membangun kesadaran bersama, membangun kesadaran kolektif. Kalau kita ini nggak sadar, cukup sakmini. Kita harus mulai bangkit bahwa kita ini selama ini dininabubukan. Kan seperti itu. Permasalahannya hari ini kita sangat banyak dihancurkan dari berbagai sisi. Kalau saya mungkin bisa ketika saya lahir, saya mungkin bisa berteriak saya tidak mau untuk dikasih nama Yusuf. Karena nama Yusuf itu selalu identik dengan mohon maaf, dengan hal-hal yang berbau yang tadi Jenderal sampaikan, haram. Kan begitu. Saya mungkin akan berteriak mau Pak, mau Bu. Tapi karena nama agama kita ini yang saya berasal dari warisan, ya kita tidak bisa. Nah, tapi hari ini kita mempunyai kesadaran sendiri. Oke lah, nama saya Yusuf. Bahkan kalau lengkapnya sesuai KTP Muhammad Yusuf. Nah, oke lah, nama saya ini sangat Islami atau sangat Arab. Tapi bagaimana saya harus mengalami proses kesadaran sendiri, membangun kesadaran bersama melalui kesadaran lingkungan kami. Kita mencoba, ya wis, nggak masalah.
nama saya Yusuf, tapi bagaimana kita karakternya itu benar-benar sebagai orang Jawa, kan begitu. Nah, persoalannya ini bagaimana membangun persepsi ini sampai kepada masyarakat luas, karena hari ini budaya ketika masuk ke negara kita itu sudah menjadi sebuah ajaran. Sampai hari ini masyarakat kita itu tidak bisa membedakan mana ajaran dan mana budaya. Seolah-olah sesuatu yang masuk ke Nusantara, ya, dengan budaya mereka ketika masuk menjadi sebuah ajaran. Ya, ini kan problematika sendiri gitu. Nah, mumpung di Wulan Suro ini mungkin bisa juga disampaikan sedikit sama Kanjeng Romo, kaitannya dengan Kanjeng Sultan Agung seperti itu, sehingga mengakomodir hal-hal yang sifatnya budaya dan agama pada saat itu dijadikan satu sinergi. Nah, memang pada dasarnya ketika kita bermasyarakat, antara agama dan budaya ini tidak bisa dipisahkan. Iya. Saya beranggapan bahwa budaya ini pakaian kita. Hari ini saya memakai pakaian Jawa. Tapi bagaimana agama itu hanya sebatas ajaran dalam atau gulu, kan gitu. Budaya ajaran gelar kita bermasyarakat. Nah, agama ini hanya kita sebagai keyakinan kita sebagai saya pribadi dan Tuhan atau Gusti secara pribadi. Kan seperti itu. Ingat Mas Yusuf ya, kalau di channel kita itu sudah sering saya jelaskan apa itu budaya. Karena saat ini saya lihat perspektif tentang budaya itu banyak yang simpang siur, nggak paham itu budaya. Budaya itu dari kata budi dan daya. Budi itu kesadaran, budi hati nurani, daya ya daya, potensi. Jadi apapun budi dan dayanya manusia Jawa, itulah budaya Jawa. Apapun budi dan dayanya orang Batak, itulah budaya Batak. Nah, ketika bicara budaya Jawa, tentu harus kita pilah-pilah. Yang pertama, sesuai dengan perjalanan manusia. Yang pertama, ketika manusia lahir, dia nangis, dia belajar berkata, ini namanya bahasa. Ketika sang anak manusia tadi mulai mampu merangkai kata yang indah, inilah sastra. Fase budaya pertama adalah bahasa dan sastra. Yang kedua, sang anak manusia tadi melakukan kegiatan sehari-hari, inilah namanya adat. Ketika adat menjadi kesepakatan dalam suatu komunitas atau kelompok, namanya tradisi. Nah, ketika sang anak manusia semakin remaja, tahu salah dan benar, jelek dan cantik, ya, inilah fase seni. Bagaimana seni itu banyak, mulai dari seni tari, seni suara, seni ukir dan sebagainya. Terus ketika sang anak manusia tadi semakin dewasa, semakin dia menyadari hidup itu ada ancaman. Ancaman apa saja? Ancaman dari alam, hujan, panas, angin. Ancaman dari musuhnya, ancaman dari hewan. Inilah fase namanya jagaraga. Jagaraga itu meliputi pengobatan. Kita memiliki banyak pengobatan enzimatik, pengobatan probiotik, dan ini asli budaya Jawa. Selama ini kan orang berpikir budaya Jawa itu dianggap non sewu ya, napa ngebek teko, jaranan. Itu kan hanya bagian kecil dari budaya gitu loh. Nah, setelah itu yang keempat tadi jagaraga. Yang kelima falsafah dan spiritual. Falsafah itu tuntunan hidup. Spiritual itu dari kata spirit, jiwa. Bagaimana sang jiwa kita mampu berkomunikasi dengan sang maha jiwa. Jadi kalau dalam ilmu pengetahuan, agama itu bagian dari budaya. Agama itu adalah spiritual culture, budaya spiritual. Dan setiap bangsa memiliki budaya spiritual masing-masing. Setiap bangsa memiliki spiritual culture masing-masing. Setiap bangsa memiliki imajinasi tentang Tuhannya masing-masing.
Sehingga saat ini dicatat oleh Badan UNESCO ada 2.500 Tuhan, ada 4.200 agama. Jadi agama itu nggak cuma 6 kayak di Indonesia, ada 4.200 agama. Tuhan itu ada 2.500 Tuhan. Kalau dia mengatakan itu nama Tuhan, oke lah. Tapi kenyataannya kita lihat aja dari 6 agama yang ada di Indonesia. Tuhan versi agama A ini berbeda dengan Tuhan versi agama B. Berarti Tuhannya kan nggak sama toh. Ini nyata gitu. Kalau kita mau belajar tentang agama yang benar, orang sekedar kulite, saya nggak perlu tunjuk apa agama, nama A, B, C nggak perlu. Jadi agama menurut perspektif kitab suci agama A ini berbeda dengan agama menurut perspektif kitab suci agama B. Tuhan itu banyak. Bahkan kalau menurut saya Tuhan itu sebanyak manusia di muka bumi. Kalau saat ini manusia ada 8 miliar, ya Tuhan itu ada 8 miliar. Iya, itu memang kompleks sekali ketika kita bicara kebudayaan. Namun kalau kita bicara pada mencoba membangun, ditarik irisan-irisannya, bahwa kebudayaan ini bagaimana tadi yang saya singgung dari awal, mampu membangun kesadaran kita dalam kembali kepada identitas. Betul. Jadi tadi kan baru saya katakan perspektif tentang budaya dulu kita harus paham. Tadi baru 2 ya, budaya. Sebenarnya kalau kita bicara Jawa kan ada 3, Spirit of Java, Javanese Culture, sama Javanologi. Javanologi itu dari kata Java dan Logos, ilmu pengetahuan. Kita harus paham Borobudur Prambanan dibangun dengan teknologi, bukan simsalabim semalam jadi. Nah, jadi kalau pemahaman budaya kita benar, saya yakin keris ini dan nanti para teman-teman pedagang keris itu akan panen. Kalau pemahaman itu benar, keris ini harus menjadi sebuah identitas bangsa kita. Itu pertama, keris harus menjadi kebutuhan hidup bangsa kita. Karena kalau kita bicara keris untuk seorang pedagang ada sendiri, keris untuk seorang non sewu pejabat RT sendiri untuk tingkat sosial ya. Jadi keris untuk seorang bekel lurah dengan keris untuk seorang bupati beda. Ini bicara sosial. Keris untuk bicara pekerjaan, keris seorang petani, seorang pedagang berbeda. Keris untuk seorang peternak berbeda. Peternak ayam dengan peternak kerbau, kerisnya berbeda. Coba kalau itu terjadi, dagangan keris ini laris manis nih. Penuh kan? Ya. Tapi pernahkah para teman-teman pedagang itu berpikir ke sana? Saya bukan pedagang keris loh, walaupun mohon maaf saya juga punya koleksi keris, naik 50 ada saya. Tapi saya bukan pedagang keris. Saya mencoba mengangkat keris itu dari sisi keilmuan, semampu saya tentunya. Karena saya tidak ahli keris seperti Empu Fanani atau teman-teman ini. Iya, benar Pak. Artinya memang banyak hal-hal yang sifatnya memang harus kita pelajari bersama. Salah satu yang dengan sampaikan adalah keris itu perspektifnya juga banyak sekali. Runtutan-runtutan atau turunan-turunan yang bisa keris ini kemudian menjadi sosok yang benar-benar awalnya hanya sebatas benda, objek, tapi bagaimana kita bisa menjadi sesuatu yang benar-benar menjadi identitas, kan begitu. Memang itu butuh proses. Kita mengalami banyak proses-proses kehancuran, kita mengalami banyak disintegrasi, degradasi, hal-hal yang sifatnya memang kita dijerumuskan pada lupa akan identitas diri bangsa kita. Jadi simpulnya adalah ke depan ini PR kita masih banyak. Tugas-tugas kita sebagai pelaku budaya, pegiat budaya, belum bicara bagaimana kita melestarikan budaya itu. Jadi tanggung jawab para budayawan khususnya ini sebenarnya bukan hanya menciptakan atau kegiatan-kegiatan, tapi juga bagaimana kita mampu memberikan kesadaran untuk berbudaya itu sendiri. Mas Yusuf, ini supaya beliaunya di depan kita tuh gak ngantuk. Kalau di konsep channel kita itu kan konduktor. Iya. Nah ini biar gak ngantuk. Saya lihat itu Mbah Darto terus ngantuk.
ada mungkin Mbak Darto Atau yang lain boleh kok, kita kan kondo takon. Punya persepsi sendiri bagaimana gimana cara kita membangun kesadaran bersama tadi. Moga mungkin Mbak Darto, beliau ini juga salah satu sesepuh kita di masyarakat adat, sering monggo pemikirannya ini luar biasa juga. Rahayu, selamat Rahayu. Siang jalan sore. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang dimaksud itu supaya tidak ngantuk, jadi istilahnya nutuk itu orang sing dilutuk. Nggih. Jadi orang baca ono ganjarane seperti itu. Agar supaya apa? Yang kita canangkan itu ada kesinambungan seperti itu. Jadi dengan adanya di sini rembuk-rembuk ataupun ngobrol sambil menunggu waktu adanya kirap bubur Suroranti, ya bolehlah kita mencuplik tentang apa yang namanya ya, ada gandeng ceneng dengan yang adanya kebudayaan tadi oleh Romo Sutrimo Rekso Budoyo. Wih, jadi matur nuwun, bener. Yang mana sebetulnya masalah ini jarang untuk dikupas. Kalau tidak memang waktunya waktu tertentu dengan orang-orang tertentu di dalam hal ini kadang-kadang itu enggan untuk dibicarakan bersama. Padahal kalau kita pikir bagaimana istilahnya rumitnya atau bagaimana pentingnya tentang bagaimana tentang kita mengupas kebudayaan bangsa yang tadi di depan sudah banyak diceritakan bahwa dengan adanya budaya ini sekarang ini yang kita lihat bersama ini hanyalah sebagai harapan menurut saya sebagai harapan bahwa komponen-komponen bangsa kita yang diawali oleh para pembudaya atau para sutrisno budoyo atau penggiat budaya ini mulai bangkit. Nah dengan adanya ini kita sambut bersama. Istilahnya kalau saya mengatakan itu ketan klungsu digawe udun untuk kita ikut serta di dalam memberikan suatu andil gitu ya, supaya ciri khas di dalam kita berbangsa, kita bernegara. Nah ini akan segera kita rasakan. Ya tadi yang sudah banyak disinggung oleh Bapak Trimo Rekso Budoyo di depan bahwa kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang Indonesia, kadang-kadang identitas diri kita ini sudah apa ya, agak miring-miring. Kadang-kadang dikhawatirkan itu bisa luntur. Nah kemudian lunturnya kenapa kok bisa luntur? Ya karena kita tidak mampu menjaganya, gitu ya. Karena kita tidak konsisten ataupun bisa dikata bahwa kita tidak menguasai kebudayaan bangsa yang dimiliki oleh leluhur bangsa sendiri. Nah ini sebetulnya ya, apa ya, berpotensi untuk rusak dan sebagainya. Gara-gara apa? Kita kurang memenuhi syarat. Kita dilahirkan di bumi Indonesia, tapi kita tidak seperti orang Indonesia. Ya, ini memang permasalahan gitu ya. Permasalahan bangsa kita yang kadang-kadang itu tentang generasi yang akan datang. Kalau istilahnya kita yang tua-tua tidak mempersiapkan untuk memberikan suatu contoh, maka akhirnya anak-anak atau generasi bangsa kita ini tidak ada lagi harapan. Nggih, terima kasih. Nggih, matur nuwun Mbah Darto. Wonten lintune? Mboten? Nun sewu. Oh, monggo itu Bapak itu termasuk nun sewu saudara kita yang yang ikut pameran kris ikut nimbrung boleh kok. Ini kondo takon kok. Nggih. Monggo ngriki mawon, ngriki mawon. Ah ngriki. Ngriki, nggih. Selamat sore. Selamat sore. Saya mendengarkan dari tadi memang ya Jawa ya. Terus terang saya bukan turunan Jawa walaupun lahir di Indonesia. Pertanyaan saya Bapak mau jelas itu. Pertama kalau saya izin, Nggih. Bapak harusnya ada program satu ya. Nggih. Gampang ini kenapa saya belum memaparkan. Ini kebetulan teman dari Singosari itu ono keris Pengaran. Coba saya lihat. Nggih. Programkan sebulan sekali, setahun sekali. Kedua, jadwalkan. Di mana? Jenengan nun sewu asli dari mana?
Kalau saya lahir di Surabaya, cuma memang saya turun Belanda sama. Oh, turun Belanda. Nggih. Monggo lanjut. Nggih. Nah, di situ saya ya anggaplah saya anak muda walaupun sudah tua. Nggih. Saya senang karena budaya. Yang kedua soal pemerintah. Nggih. Karena ini sejarah apa indah. Betul, nggih. Nggih. Iki meja. Nggih. Pak sinten namanya, Pak? Saya Semi. Pak Semi. Nggih, Dipindah. matur nuwun Pak Mas Semi. Nggih. Yang ketiga, Tapi lewat gini. pembuatan kalau Nggih. sering ada apa sekarang lagi tapi Nggih. itu kemarin si teman itu lihat dari grup. Nggih. Oh iya, soal. Nggih. Saya cari karena saya kesini kan. Nyun sewu Pak nggih. Nggih. Niki. Terima kasih Pak Semi. Nggih. Ya, Wonten malih, ampun. yang pertama Pak, Nggih. untuk program. Nggih. Siap, nggih. Supaya anak muda tahu, walaupun hari ini tidak datang, mungkin bulan depan atau kapan. Nggih, terima kasih Pak Semi. Nggih. Nun sewu, Mas yang dari Cirebon mau ikut kondo takon? Yang ikut pameran keris yang saya tadi nyimak? Ikut nimbrung? Sampun. Oh nggih, terima kasih. Ndak ikut nimbrung, monggo. Kepada Mbah Darto, terima kasih. Mbah Darto tadi bukan takon, ya. Mbah Darto tadi bukan takon tapi kondo, sehingga apa yang menjadi suara hati Mbah Darto itu kan mirip suara hati saya, sehingga tidak perlu saya tanggapi karena mirip suara hatinya. Terus kalau yang disampaikan Pak Sam, terima kasih Pak Sam, ini masukan untuk panitia. Nah, yang Kita tadi Mas Yusuf minta saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sutrimo Rekso Budoyo. Orang mau manggil apa silakan, saya tidak ingin mendogma. Karena organisasi kami adalah Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Visi misi besar kita mencerdaskan dan menyadarkan bangsa ini. Saya tidak ingin membuat dogma. Walaupun kadangkala dari pemirsa kami kadang-kadang itu mau manggil saya Romo ya silakan, mau manggil saya Kanjeng ya silakan ya. Karena memang saya juga memiliki gelar keraton. Mau manggil saya Pak atau Mas atau Mbah silakan. Kita adalah lembaga kajian. Nah, karena lembaga kajian kita lebih cenderung memiliki program kondo takon. Kalau Pak Seni menanyakan program kami, ya kami punya program jelas. Kami berdiri mulai tahun 95. Salah satu program kami adalah ritual kebangkitan Nusantara, membuka portal alam Nusantara. Ini sampai ke Kamboja, Thailand, Filipina. Kita lebih dari 200-an lebih kita sudah keliling Nusantara. Nah, kalau tadi idenya Pak Semi, ya Semi namanya tadi ya, biar nanti ditanggapi oleh panitia karena saya bukan panitia. Tapi kalau jenengan tanya program kami jalan. Tapi jujur saja, tadi saya sudah sampaikan, negara kita setiap tahun ini mengeluarkan dana anggaran itu kurang lebih dari 1.000 triliun untuk pemberdayaan budaya Arab. Belum lagi setor upeti ke budaya Israel. Itu juga ratusan triliun. Bagaimana bangsa kita harus setor per puluhan. ribuan. Belum lagi ini dari APBN itu lebih dari 1.000 triliun per tahun. Belum lagi tadi dari 633 pemerintah daerah menganggarkan 8 sampai 20 miliar anggaran untuk pemberdayaan budaya Arab. Kabupaten dan kota. Untuk provinsi itu ratusan miliar per tahun. Tapi tidak ada serupiah pun untuk budaya Jawa, budaya Batak, budaya Buton dan sebagainya. Wong Jawa niku nun sewu. Pak Semi moro nang wong tuwa. Mbah, kula ajeng ngunggahke kuda-kuda. Kapan, Mbah? Oh ngene le Semi. Dinane Rebo paing sanget yamene. Jenengan maju rawani mundur gak wani. Jawa tuh disiplin. Nek sing wong mall berarti durung Jawa. Ajaran Jawa itu ajaran yang universal. Jenengan keturunan Londo iso dadi Jawa. Wong Arab iso dadi Jawa, wong Buton iso dadi Jawa, wong Inggris iso dadi Jawa. Ning awake dhewe, ning kula sing keturunane wong Jawa, sok uga urung Jawa.
Mlakno nun sewu teng masyarakat kita ada ana wong nemen, oh bocah iki jan ora Jawa, padahal jelas anake wong Jawa. Oh Cina iki kok Jawa banget, padahal jelas dhek iki wong Cina. Jawa itu universal Pak Semi. Jangan khawatir jenengan keturunan Londo iso dadi Jawa. Sutri mau keturunan Jawa iso uga malah durung Jawa. Sementara nun sewu, ajaran Israel memihak bangsa Israel, ajaran Arab memihak bangsa Arab, ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa. Ajaran kita universal. Nah niki mumpung pun enten panitiane, monggo ditanggapi wau idenya Pak Semi. Ya, terima kasih. Memang seperti halnya yang disampaikan Pak Timo, kita ini sudah banyak mengalami banyak migrasi, degradasi moral dan sebagainya kaitannya dengan kebudayaan itu sendiri. Kalau tadi ada yang menanyakan program terkait bagaimana kita sebagai bagian budaya, ini memang sangat terima kasih atas pertanyaannya. Dalam sesi atau rembuk semacam ini memang saatnya atau bagian mana kita bisa menyampaikan, karena kalau selama ini kita tidak ada diskusi atau kita tidak ada sharing apa yang menjadi program dari masyarakat adat, itu memang tidak tersampaikan. Nyun sewu, keberadaan masyarakat adat Singosari itu menjadi bagian dari salah satu perwujudan keterpanggilan kita sebagai Nyun sewu. Belum walaupun kita prosesnya itu memang bagaimana kita mengaku sebagai anak bangsa, khususnya sebagai anak wong Singosari. Itu dulu ya, kesadaran itu dulu yang ingin kita bangun. Bagaimana kita membangun atau menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat kita, khususnya masyarakat Singosari. Itu dulu sangat sederhana, karena untuk hal-hal kita sebagai menjadi wong Singosari ini juga ternyata luar biasa beratnya. Anak generasi kita hari ini itu untuk belajar tentang Candi Singosari, banyak yang tidak mengetahui sopo itu Ken Dedes, sopo itu Ken Aro. Itu ternyata banyak sekali. Patung Dwarapala itu apa dan sebagainya. Nah, ini kan sebuah keironisan luar biasa. Kita sebagai wong Singosari, hal-hal yang sifatnya lingkungan kita sendiri masih belum banyak yang memahami. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pemahaman umum di masyarakat, gitu. Jadi untuk mencapai pada satu tingkatan literasi sendiri memang perlu banyak diskusi. Pemahaman hari ini adalah pemahaman umum yang saya sampaikan. Betul. Nah, jadi Nyun sewu, kembali ke tadi itu, bahwa hari ini kita masih banyak mengalami atau mungkin pekerjaan yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita sadar dulu, itu dulu. Bagaimana kita sadar dulu sebagai wong Singosari. Ketika kita sadar dulu, kita akan sedikit bertanya-tanya. Kan seperti itu. Ya. Kalau contoh saya, ketika saya bangun, saya itu ada di mana? Saya itu siapa? Saya itu dilahirkan oleh siapa? Mbah-mbah saya siapa? Kan proses-proses itu harus dialami oleh kalangan kita, kalangan muda hari ini. Mungkin saya ini kalau dibilang usia itu adalah sebagai jembatan di tengah-tengah antara bagaimana saya bisa mengkomunikasikan dengan generasi sepuh dan bagaimana saya mampu menerjemahkan kepada anak usia muda dari ajaran-ajaran para sepuh. Nah, ini kan tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana saya mampu menerjemahkan bahasa-bahasa anak-anak hari ini dalam perspektif orang sepuh. Nah, yang tadi jenengan sampaikan itu adalah perspektif sepuh. Bagaimana Ken Dedes. Nah, kan seperti itu. Tapi bahasa anak muda hari ini, saya sendiri mewakili kalangan umum. Ketika saya sadar, saya bangun, saya akan bertanya. Tadi kan saya singgung seperti itu. Ya, saya singgung sopo aku lahir di mana?
Bapakku sapa kan seperti itu. Yeah. Dan ini ketika apa yang saya alami akan dia lakukan oleh banyak orang masyarakat Singosari, itu kan akan menjadi kolektif kesadaran bersama. Yeah. Nah, ini salah satu program kita sebagai langkah awal. Kita belum lagi bicara pada bagaimana kita membangun cinta akan budaya. Belum pada saat itu. Karena kita masih membangun kesadaran diri. Karena apa? Untuk membangun kesadaran itu ternyata butuh proses. Nah, salah satu proses itu adalah dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Ya, mulai pameran keris. Kita nggak bicara dulu soal idealisme keris itu harusnya seperti apa yang tadi Pak Tri mau sampaikan. Tapi bahwa ini adalah bagian proses untuk melangkah. Kita hari ini akan melakukan jenang suro. Apa itu jenang suro? Kita belum lagi bicara filosofi sesaji itu seperti apa? Belum. Karena banyak hal yang harus kita pelajari. Belum bicara belajar secara komprehensif. Kita hanya baru mengenal saja. Untuk hari ini, yang saya pribadi, untuk ngobrol dupo itu saya juga harus berbenturan dengan banyak hal. Mungkin dengan keluarga saya, dengan lingkungan saya, gitu. Untuk saya memakai udeng itu juga melatih kebiasaan, melatih keberanian, melatih kepercayaan diri. Di saat kondisi sosial hari ini itu lebih senang dengan hal yang sifatnya. Nah, jadi ini podcast hari ini itu sebagai langkah awal, bukan akhir dari sebuah pembicaraan Pak Trimo. Dan mungkin nanti masyarakat di luar sana bisa bersinergi, bisa ikut nyengkuyung, ikut berpikir bahwa problem kita hari ini adalah memang ya kita belum sadar secara keseluruhan. Kita baru ibaratnya kalau melek itu sih tengar-tengar. Aku di mana seperti itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa tugas berat dari masyarakat adat Singosari itu ya kita belum bicara masalah program secara keseluruhan, tidak. Itu dulu lah. Ya apa sih kita membangun kesadaran di lingkungan Singosari hari ini. Mungkin masyarakat di Singosari juga mengenal bahwa hari ini Singosari itu identitasnya adalah Singosari Kota Santri. Dari kata santri itu sendiri jenengan sudah bisa memahami. Mohon maaf, untuk hari ini santri itu dimiliki oleh golongan tertentu. Saya nggak sebut itu apa. Dan itu harus dimaklumi. Kita nggak bisa bahwa ya ini yang terjadi. Masyarakat kita hari ini tidak bisa membedakan mana ajaran dan mana budaya. Gitu loh. Jadi problem kita sangat luar biasa. Jadi saya minta dibantu banyak tentang masukan-masukan. Saya harus melakukan apa, kita harus berbuat apa. Karena bicara hari ini, ketika kita bicara budaya itu tadi banyak hambatan-hambatan, tantangan yang luar biasa. Kita hanya berani wanita. Keberanian kita sebagai masyarakat adat Singosari muncul dan hadir di Singosari ini ada sebuah keberanian. Nekat kalau bahasa anak. Kita tuh nekat karena berangkat dari ketekatan tadi. Bagaimana kita membangun kesadaran kolektif tentang untuk membangun identitas kita. Jadi kita yang Jawa ayo awak dhewe balik minimal sebagai wong Jawa kudu lapo. Kudu lapo, kudu ya apa. Dandan-dandan itu enggak butuh proses panjang. Makanya saya butuh diterima, saya butuh pegiat-pegiat budaya yang lain untuk membangun bersama bahwa hari ini wis lek keliru ya cukup sakmene. Lek kon salah ya dan balik sadar lek awakmu tersesat ya kembali ke jalan yang benar. Nah, jalan yang benar ini jalan seperti apa kita juga masih merawang-rawang. Karena konteksnya budaya, konteksnya adat, konteksnya ajaran leluhur ini juga banyak yang perlu kita pelajari. Matur nuwun Romo Trimo
kehadiran panjenengan ini menjadi bagian dari semangat kami untuk terus melangkah di saat kami mungkin tertatih, di saat kami ini butuh tongkat, di saat kami ini butuh pegangan, kemana arah tujuan kita membangun peradaban baru. Saya katakan peradaban baru karena kita melalui banyak persoalan polemik memiliki kehidupan yang ternyata kita melupakan identitas kita. Kita perlu sebuah peradaban yang mampu membawa kita kepada harapan bahwa kita punya sejarah yang sangat luar biasa, bahwa kita punya peradaban masa lalu yang luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa membangun peradaban kalau bahasa leluhur para sepuh jagat anyar. Saya pikir mungkin sampai hari ini sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini mampu membuat kesadaran kita melek kembali tentang pentingnya kita memiliki jati diri. Budaya salah satu kita untuk kembali jati diri bangsa kita. Matur nuwun Ingkang Agung Romo. Sami-sami Mas Yusuf, kita juga mohon maaf bila mana ada tata krama kami, pembicaraan kami yang kurang berkenan, kami juga minta maaf. Terima kasih Mas Yusuf. Sama-sama. Sekali lagi saya sebagai Ketua Masyarakat Adat Singosari mengucapkan mohon maaf jika apa yang kita sampaikan hari ini itu banyak hal yang mampu menggugah kita untuk sadar dalam berkebudayaan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri podcast hari ini. Kurang lebihnya terima kasih. Rahayu. 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 Rahayu Sakuntungadi.